Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan pelajaran IPA kelas 8 semester 1. Kali ini kita masih belajar struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup. Bagian kedua, sistem peredaran darah. Tujuan pembelajaran pada bahasan ini adalah belajar mengetahui tentang struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah, penyakit-penyakit yang berhubungan dengan sistem peredaran darah, dan bagaimana cara memelihara sistem peredaran darah. Coba perhatikan gambar hipertensi yang ada di Indonesia. Hipertensi ini merupakan penyakit penyebab kematian kelima di Indonesia. Jadi merupakan penyakit yang serius, ya. Kemudian kalian juga sebelumnya sudah mempelajari tentang makanan dan sistem pencernaan. Terus apa hubungannya atau kaitannya antara makanan yang kita makan dengan hipertensi? Untuk menjawab pertanyaan tadi, kita bahas yang pertama struktur dan fungsi organ-organ peredaran darah. Yang pertama jantung. Ini adalah gambar jantung. Ya. Jantung ini terletak di bagian tengah dada, tepatnya pada sisi kiri tubuh. Umumnya jantung memiliki berat sekitar 350 gram atau sebesar kepalan tangan orang dewasa. Jantung manusia terdiri dari 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Ini adalah gambar ruang yang ada pada jantung, ya. Ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Jadi ada 4 ruang. Mana serambi atau yang bisa disebut atrium berfungsi untuk menerima darah ke dalam jantung. Sedangkan bilik atau yang bisa disebut ventricle berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Secara keseluruhan, jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Bagaimana jantung bekerja? Kita lihat cara jantung bekerja. Ini adalah gambar jantung yang sedang berdenyut atau berdetak, ya. Dan orang menyebutnya bunyinya dag-dig-dug, ya. Tapi apakah benar bunyinya dag-dig-dug? Ya. Kita lihat sebetulnya bunyi jantung itu yang benar adalah luk dan duk. Jadi luk-duk, bukan dag-dig-dug, ya. Sekarang bagaimana bunyi ini terjadi? Pertama, otot jantung relaks dan darah memenuhi atrium. Kemudian atrium berkontraksi dan mendorong darah menuju katup. Setelah darah melewati katup, kemudian darah menuju ventricle. Ventricle lalu berkontraksi sehingga menyebabkan menutupnya katup antara atrium dan ventricle dan menghasilkan bunyi loop. Darah pun terpompa ke atas menuju pembuluh darah besar. Ketika darah telah sampai ke pembuluh darah besar, maka katup antara ventricle menutup. Terdengarlah bunyi dup. Nah, sekarang bagaimana jantung itu menerima dan memompa darah? Yang pertama, serambi kanan menerima darah dengan kadar oksigen rendah dari seluruh tubuh melalui vena cava. Kemudian memompanya ke bilik kanan. Kemudian darah dari bilik kanan dipompa keluar jantung menuju ke paru-paru untuk pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Dan yang ketiga, darah yang sudah kaya akan oksigen dipompa masuk ke serambi kiri melalui
vena pulmonalis dan selanjutnya dipompa ke bilik kiri. Dari bilik kiri kemudian memompa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh melalui aorta. Yang kedua, pembuluh darah. Pembuluh darah berfungsi mengantarkan darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah dibagi menjadi 3, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Ini dia gambar pembuluh darah, arteri, vena, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah besar yang tebal dan berotot yang berfungsi untuk membawa darah keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Sedangkan vena merupakan pembuluh darah yang besar namun tipis dan berfungsi untuk membawa darah dari tubuh kembali ke jantung. Dan pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang sangat tipis, tempat terjadinya pertukaran antara materi yang berguna untuk tubuh yaitu oksigen dengan sisa metabolisme yang akan dibuang yaitu karbon dioksida. Secara lengkap, berikut adalah perbedaan pembuluh arteri, vena, dan kapiler. Yang ketiga, darah. Darah berfungsi untuk mengantarkan oksigen, nutrisi dari makanan, hormon, atau bahkan sisa-sisa sampah hasil metabolisme tubuh kita. Darah terdiri dari 4 komponen, yaitu plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah atau trombosit. Ini dia gambar darah, plasma darah, dan sel-sel darah. Kita bahas komponen-komponen penyusun darah. Yang pertama, plasma darah. Ini gambarnya plasma darah. Nah, plasma darah ini sekitar 50% dari darah adalah plasma darah. Plasma merupakan cairan darah yang tersusun dari 90% air, sedangkan 10% sisanya adalah material-material yang terlarut di dalam air. Plasma darah membawa nutrisi seperti glukosa, lemak, vitamin, asam amino, dan mineral. Plasma darah juga membawa karbon dioksida dan sampah hasil metabolisme sel untuk dikeluarkan dari tubuh. Jadi yang 10% ini merupakan glukosa, lemak, vitamin, asam amino, mineral, bahkan sampah hasil metabolisme. Yang kedua, sel darah merah. Ini adalah gambar sel darah merah. Sel darah merah membawa oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh sel-sel tubuh. Sel darah merah diproduksi di sumsum tulang dan terbuat dari hemoglobin. Umur sel darah merah sekitar 120 hari sebelum digantikan dengan sel yang baru. Yang ketiga, sel darah putih. Ini adalah gambar sel darah putih, ya, ada 5 macam. Sel darah putih diproduksi di sumsum tulang. Sel darah putih berfungsi untuk melawan kuman-kuman penyebab penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Umur sel darah putih bervariasi tergantung jenisnya. Ada yang beberapa jam, beberapa hari, bahkan ada yang tahunan. Yang keempat, keping darah atau trombosit. Ini adalah gambar keping darah atau trombosit. Jadi ketika kalian terluka dan mengeluarkan darah, trombosit bekerja untuk menghentikan dan menutup pendarahan tersebut. Jadi ketika kalian terluka, trombosit mengeluarkan cairan kimia yang memproduksi protein dan disebut fibrin
Fibrin ini akan membentuk jaring-jaring di sekitar luka kalian dan menutupnya. Dan ini adalah gambar bagaimana trombosit menutup luka dengan cara membentuk benang-benang fibrin. Berikut adalah perbedaan sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah. Sekarang bagaimana cara darah beredar ke seluruh tubuh? Ini adalah gambar skema bagaimana darah beredar ke seluruh tubuh. Nah, sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran darah ganda, artinya darah 2 kali melewati jantung. Jadi ada peredaran darah besar, di mana peredaran darah besar itu darah mengalir dari jantung, kemudian dipompa ke seluruh tubuh, kemudian balik lagi ke jantung. Itu peredaran darah besar. Sedangkan yang kedua, peredaran darah kecil, jantung memompa darah ke paru-paru, kemudian dari paru-paru kembali lagi ke jantung. Berikut adalah animasi sirkulasi darah manusia atau peredaran darah pada manusia. Berikutnya adalah tekanan darah. Ini adalah gambar seorang dokter yang sedang memeriksa atau mengukur tekanan darah pasien. Apa itu tekanan darah? Tekanan darah adalah perhitungan ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke atas dan ketika ventrikel dalam kondisi menerima darah atau kondisi rileks. Nah, tekanan darah ini dibuat dalam bentuk pecahan, misalkan 120/80. Angka 120 ini adalah ketika ventrikel berkontraksi untuk memompa darah ke atas, dan angka 80 ini kondisi rileks, di mana ventrikel dalam kondisi menerima darah. Berikutnya adalah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem peredaran darah. Yang pertama, aterosklerosis dan serangan jantung. Aterosklerosis adalah suatu kondisi mengerasnya dinding pembuluh darah arteri dikarenakan timbunan lemak yang menyumbat laju peredaran darah di pembuluh darah. Ini adalah gambar pembuluh darah yang tersumbat oleh timbunan lemak yang menyebabkan terjadinya aterosklerosis. Aterosklerosis dapat juga terjadi di arteri koroner yang merupakan pembuluh darah pengantar darah ke otot jantung. Kondisi ini menyebabkan serangan jantung yang mengakibatkan kematian. Yang kedua, stroke. Stroke merupakan penyakit yang disebabkan karena salah satu pembuluh darah di otak tersumbat atau bahkan pecah sehingga otak kekurangan oksigen. Penyakit ini dapat menyebabkan kelumpuhan, kerusakan otak, bahkan kematian. Yang ketiga, hipertensi atau darah tinggi. Hipertensi adalah suatu penyakit ketika tekanan darah seseorang sama atau di atas 140/90. Hipertensi menyebabkan jantung bekerja lebih keras. Hipertensi juga mengakibatkan pecahnya pembuluh darah. Seringkali hipertensi ini tanpa gejala, sehingga penderitanya merasa baik-baik saja. Gejala baru timbul ketika sudah mengalami kerusakan parah. Karena itulah penyakit ini disebut silent killer atau pembunuh diam-diam.
Lantas, bagaimana cara memelihara kesehatan sistem peredaran darah kita? Yang pertama adalah dengan mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Yang kedua, batasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Yang ketiga, berolahraga secara rutin dan teratur. Dan yang keempat, jangan merokok, hindari merokok. Nah, untuk lebih memahami bahasan tentang sistem peredaran darah, silakan kerjakan uji kompetensinya di buku latihan. Demikian pembahasan tentang sistem peredaran darah, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.